saya mohon teman-teman bangkit kembali. Karena apa yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Merdeka Belajar ini ternyata memang anak-anak kita intinya belajar itu harus bahagia yang sebenar-benarnya. Bukan bahagia itu hanya menurut kita. Menurut kita anak-anak bahagia padahal belum bahagia. Nah, dengan pelatihan ini saya akan mutar kembali apa yang pernah saya sampaikan, yaitu tentang LUSPAT. Di semester 1 besok bulan Juli teman-teman harus membuat kurikulum baru namanya kurikulum merdeka. Nanti ada teman-teman juga mungkin sebagian sudah ada yang ikut ya implementasi kurikulum merdeka IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah ini nanti suka tidak suka teman-teman harus membuat kurikulum merdeka. Nah, kaitannya dengan kurikulum merdeka, belajarnya pun harus merdeka. Nah, teman-teman, nanti untuk LUSPAT saya akan sampaikan ada pengantar dulu nih. Pengantar tentang belajar merdeka itu seperti apa yang akan disampaikan oleh tim saya, tim dalam mengikuti pelatihan dan mengikuti diklat Sekolah Merdeka. Karena itu kepada tim saya silakan ini akan dilanjut dengan paparan dari saya. Terima kasih kepada pemapar, boleh silakan dimulai. Oke, baik, terima kasih Bu Israwiyah. Oke, jadi di sini saya bertugas untuk memaparkan risam atau hasil-hasil dari rangkuman oleh Bu Israwiyah terkait aksi nyata yang diikuti dalam diklat seminggu terakhir ini. Nah, yang mau disampaikan kali ini adalah terkait learning through play atau belajar melalui bermain. Mungkin di sini Bapak dan Ibu guru di sini sudah paham sekali ya terkait anak-anak di TK yang memang pembelajarannya itu dimulai dengan bermain. Lalu apa sih itu bermain? What is play? Nah, play ini can be any activity. Dia bisa imajiner atau bisa dengan mainan. Yaitu apa aja? Yaitu mainan yang interesting for them, yang menarik bagi mereka. Lalu yang chosen by them atau dipilih oleh mereka. Lalu yang fun for them, yang menyenangkan bagi mereka. Dan yang terakhir, something that they want to do, sesuatu yang ingin mereka lakukan. Nah, ini adalah pengertian dari bermain. Pemerintah di Skotlandia juga menyebutkan bahwa bermain itu meliputi perilaku anak-anak yang dipilih secara bebas, diarahkan secara pribadi, dan termotivasi secara intrinsik. Ini dilakukan tanpa tujuan atau imbalan eksternal dan merupakan bagian mendasar dan integral dari perkembangan yang sehat. Poinnya mungkin adalah di sini perilaku anak-anak yang dipilih secara bebas oleh si anak-anak yang mengandung 4 poin di atas tadi. Lalu, bermain juga merupakan hak yang harus diperoleh oleh anak-anak. Dari United Nations on the Right of the Child juga menegaskan bahwa hak anak untuk beristirahat dan bersantai, dan juga untuk terlibat dalam bermain dan kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak. Nah, jadi bermain ini juga termasuk bagian dari hak seorang anak. Nah, kenapa sih seorang anak itu seharusnya bermain? Karena bermain itu merupakan hal yang sangat esensial, penting. Gunanya apa? Gunanya untuk mengembangkan cognitive skill, kemampuan kognitif, lalu interaksi sosial, keterampilan fisik, imajinasi, kreativitas, regulasi emosi. Di mana nih kalau misalkan di anak-anak TK itu otak limbiknya, otak reptilian brain-nya dia masih lebih dibandingkan neokorteks atau otak pemikir. Nah, bagaimana dengan bermain ini ternyata bisa
mempengaruhi bagian otak ini sehingga anak emosinya lebih stabil dan lain sebagainya. Lalu kemampuan berkomunikasi tentunya, ketangguhan, anak jadi lebih tangguh, dan well-being atau kesejahteraan. Lalu mengapa belajar melalui bermain? Memang anak kecil secara alami mengeksplorasi dan belajar melalui bermain. Bermain adalah cara belajar yang menyenangkan, memotivasi, dan bermakna. Dan memang bermain ini adalah cara anak untuk belajar. Ini memungkinkan anak-anak untuk belajar pada tingkat dan kecepatan mereka sendiri sambil membuat koneksi, hubungan. Lalu belajar melalui bermain ini juga memberikan kesinambungan di tingkat awal antara TK ke SD. Jadi bermain ini membantu anak untuk transisi bagaimana dia bisa dari masa kanak-kanak lanjut ke masa SD dan masa remaja berikutnya. Lalu, jenis pembelajaran melalui bermain itu ada dua. Yang pertama, free play atau child led play. Nah, ini permainan bebas atau permainan yang dipimpin oleh anak sepenuhnya. Jadi, diprakarsai dan diarahkan oleh anak itu sendiri. Peran orang dewasa bagaimana? Peran orang dewasa adalah untuk mengamati dan berinteraksi jika ada kesempatan, dan tentunya untuk memperluas atau memperdalam pembelajaran mengikuti minat si anak tersebut. Lalu yang kedua jenis pembelajarannya adalah adult led atau active learning. Nah, untuk ini sesuai dengan judulnya ya, permainan ini dipimpin oleh orang dewasa. Kadang-kadang disebut juga sebagai active learning. Maka permainan ini sesuai dengan judulnya memang diprakarsai dan diarahkan oleh orang dewasa. Nah, di dalam active learning ini memang ada niat belajar atau tujuan khusus yang memang direncanakan oleh orang dewasa. Dan ini biasanya kedua jenis pembelajaran ini tentunya ada di dalam sekolah PAUD ya atau TK, di mana ada yang dipimpin oleh anak, dan tentunya banyak juga active learning kegiatan yang diprakarsai dan diarahkan oleh orang dewasa. Dalam hal ini adalah teacher. Lalu apa saja peran orang dewasa selama bermain? Yang pertama, mengamati anak bermain. Yang kedua, berinteraksi dengan anak dan berpartisipasi bermain jika perlu. Lalu yang ketiga, menantang pemikiran anak dengan berkomentar, memberi contoh, merenung, dan bertanya. Lalu yang keempat, menambah sumber daya untuk memperluas dan memperdalam pembelajaran. Dan yang terakhir, merencanakan kegiatan, langkah selanjutnya, dan mengevaluasi pembelajaran, asesmen, dan lalu bagaimana dapat mendukung pembelajaran anak melalui bermain? Nah, yang pertama, permainan nilai sebagai bentuk pembelajaran yang valid. Artinya, bagaimana kita bisa menilai mengukur sebuah permainan itu menjadi sesuatu yang value atau yang mempunyai nilai. Dari perilaku anak, misalnya membuat menara dan lain sebagainya dengan alat-alat yang tersedia, atau dengan anak bermain berlari-lari. Tentunya tadi kalau misalkan dihubungkan ada loh poin-poin, ternyata dengan anak berlari, dengan anak berjalan menumpuk-numpuk menara atau bermain dan lain sebagainya, itu ada poin-poin kognitif atau peningkatan atau kesehatan fisik, komunikasi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, bicaralah dengan anak tentang apa yang mereka sukai. Nah, ini memang anak sejatinya seperti itu ya. Yang ketiga, habiskan waktu bermain untuk mengikuti minat mereka. Yang keempat, memperluas pembelajaran anak melalui interaksi yang berkualitas. Dengan apa? Dengan pertanyaan, komentar, bertanya-tanya, dan bahasa model. Lalu ini learning through play, yang masih lanjutannya dengan yang tadi, cuma menyinggung loose part. Nah, apa itu loose part? Poin pertama masih menjelaskan pembelajaran berbasis bermain adalah jenis pendidikan anak usia dini yang didasarkan pada permainan terbuka yang dipimpin oleh anak. Nah, untuk permainan loose part ini bisa jadi berantakan, tapi justru berantakan ini akan menjadi bagian-bagian yang menyenangkan bagi anak. Nah, anak-anak memang membutuhkan pelajaran berbasis bermain untuk membantu mereka mengeksplorasi, membuat koneksi, hubungan, dan tentunya anak akan berani untuk mengambil sebuah resiko. Apa itu loose part?
Loose part adalah jenis pembelajaran yang melibatkan berbagai objek atau materi yang berbeda. Biasanya, loose part ini dapat berupa barang-barang yang move atau dapat digerakkan, dapat dibawa, dapat dikombin, dapat di-redesign atau didesain ulang, dapat dibariskan, dapat dibongkar, dan dapat disatukan kembali. Jadi ternyata banyak benda, banyak hal yang bisa dijadikan loose part. Oke, lalu ini ada gambar dari Facebook yang ketika mungkin di sini ketika kita sudah menghabiskan waktu untuk menyiapkan suatu adegan permainan yang sempurna, menyusun satu demi satu permainan, satu demi satu mainan, hal, terus mungkin kita akan kecewa ketika melihat gambar seperti ini. Hanya dalam waktu 10 menit kita menyiapkannya dengan sedemikian rupa, dan hanya dalam waktu 10 menit mainan ini akan menjadi seperti ini. Mungkin ini bukan hal yang asing ya, yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu guru di sini ketika memberikan anak permainan yang telah tersusun seperti ini, alhasil dalam 10 menit sudah terjadi seperti ini. Nah, bagaimana pelajaran semacam itu dapat menginformasikan pengajaran Anda? Ketika daripada menghabiskan waktu kita ya untuk menyiapkan seperti adegan permainan tadi, berikan anak-anak loose part dalam beberapa keranjang dan perhatikan apa yang akan terjadi dengan loose part tersebut. Permainan loose part akan mengundang anak-anak untuk mengembangkan rasa ingin tahu, dan mungkin ketika anak sudah kita berikan loose part, kita akan terkejut, terkagum-kagum dengan cerita yang mereka buat. Oke. Nah, ini selanjutnya ada adegan yang dibuat oleh seorang putra. Ketika diberikan mainan seperti ini, sebagai pendidik atau orang tua, salah satu peran dalam pembelajaran berbasis bermain adalah mendukung awal permainannya. Mendukung awal permainannya, poinnya itu. Dan kemudian mundur dan menyaksikan keajaiban yang akan terjadi. Nah, dalam hal ini, mungkin di sini bisa dilihat ketika anak-anak diberikan mainan yang menarik ya, yang menurut kita menarik nih, hewan-hewanan dan lain sebagainya, justru anak lebih tertarik untuk membuat menara. Menarik sekali ketika kita menyaksikan anak mengalir dari satu ide ke ide lain, dari satu permainan ke permainan lain, mengikuti imajinasi mereka. Nah, di sini juga disebutkan bahwa balita atau anak-anak ya, anak-anak usia dini juga bisa mengambil peran. Jadi bukan hanya orang dewasa yang bisa mengambil peran untuk bercerita tentang apa yang mereka lihat di depannya, tentang loose part yang akan mereka mainkan. Hanya saja dengan bermain loose part itu mereka memang perlu diawasi secara ketat ketika bermain loose part. Karena dengan memberikan loose part itu, mereka juga bisa mengambil peran, bercerita, menemukan cara untuk terlibat dengan mainan-mainan yang kita berikan, dan membuat kreasi dan koneksi mereka sendiri. Nah, ini Anda mungkin juga suka menggunakan papan permainan seperti ini, dan pastikan bahwa dalam setiap pembelajaran seperti ini, kita juga menawarkan loose part secara terpisah. Jadi bukan hanya permainan-permainan jadi, juga loose part juga memberikan permainan loose part play gitu ya kepada anak-anak untuk akhirnya bisa membuat adegan mereka sendiri dan membebaskan mereka berkreasi sesuai imajinasi atau ketertarikan mereka, minat mereka. Lalu ini, mess and memorize. Kekacauan dan kenangan. Kekacauan ini terjadi akibat permainan sensorik yang dilakukan oleh seorang anak. Nah, ini dapat menjadi bagian penting dari pembelajaran berbasis permainan. Membiarkan anak-anak mengotori tangan mereka tanpa harus memarahi mereka dan menjelajahi berbagai tekstur yang akan mendorong rasa ingin tahu dan membantu mengembangkan keterampilan motorik halus tentunya. Di sini contohnya krim cukur ya. Atau memang kalau anak-anak juga suka busa sabun, nah ini adalah tekstur yang bagus untuk memulai anak untuk mengenali tekstur, karena kebanyakan anak menganggap bahwa tekstur krim cukur atau busa sabun ini unik.
Nah, ini juga poin penting, salah satunya adalah bahwa ketika bayi dan balita, anak-anak usia PAUD, permainan sensorik perlu ditangani secara berbeda karena mereka sering memasukkan tangannya ke dalam mulut. Maka ketika di sini kita bisa coba ganti substitusi dari yang misalkan yang berbahaya dengan nasi kering atau buncis, kacang polong atau pasta yang bisa mereka gunakan berulang kali atau yang dikeringkan atau sebagainya yang tidak berbahaya untuk akhirnya mereka masukkan ke mulut. Terus ada juga air. Air adalah bentuk lain dari permainan sensorik yang sangat mudah. Anda dapat juga menyesuaikan area bermain agar sesuai dengan tema yang berbeda. Anak-anak suka sekali menuangkan air ke dalam bejana dengan ukuran yang berbeda. Nah, ini adalah cara yang fantastis untuk mengembangkan keterampilan matematika awal seperti estimasi, pengukuran, dan prediksi. Nah, bahwa dengan loose part ini bisa dikembangkan lagi menjadi hal yang lebih fantastis hanya dengan air yang kita mungkin kalau orang dewasa bilang ini sangat biasa ya air, ternyata untuk anak ini justru akan menghasilkan proses berpikir yang akan mengembangkan mereka menjadi jauh lebih baik. Nah, anak juga sangat suka menggunakan air dalam pengalaman STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics. Misalnya ada dalam buku Who Sank the Boat, Siapa yang Menenggelamkan Kapal, karya Pamela Allen. Ini untuk mendukung pengajaran tantangan. Jadi anak-anak diminta untuk membuat perahu, bagaimana perahu ini diminta untuk tidak tenggelam ketika menampung beberapa hewan-hewan kecil. Dan dilayarkan di dalam sebuah bak yang berisi air. Nah, ini juga ada permainan Play-Doh. Adalah salah satu item yang paling serbaguna. Dia seperti lilin, ya mungkin di sini pasti lebih tahu ya. Tidak hanya bagus untuk mengembangkan keterampilan motorik halus, tapi juga bermain yang imajinatif. Bisa dikombinasikan dengan membuat warna-warna pada Play-Doh tersebut dengan bahan-bahan alami seperti kakao, kunyit, atau kopi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa dikombinasikan lagi, digabungkan dengan mainan dan benda-benda kecil. Nah, kemudian perhatikan apa yang akan terjadi ketika anak-anak terlibat. Pasti akan menghasilkan imajinasi yang super sekali, yang hebat sekali. Lalu ini contoh lainnya, The Mystery Pot. Bagaimana kita, ini contoh ya, ini hanya contoh, dimana bagaimana ketika kita menaruh suatu pot di tempat mungkin di luar ruang belajar mereka dan tanpa diketahui oleh si anak. Jadi kita menaruhnya tiba-tiba dan anak tidak mengetahui itu. Bagaimana ketika mereka melihat pot ini, mereka akan bertanya-tanya, wah apa ini? Untuk apa pot ini? Ini apa ya? Dan akhirnya muncul kreativitas anak untuk entah mengisi pot ini, memindahkan, atau justru main bola yang senang berolahraga, atau cabut-cabutin rumput, atau memindahkan barang ke dalam pot ini, menggulingkan pot atau menutup pot dan lain sebagainya. Imajinasi ini muncul hanya dari sebuah pot yang kita letakkan sembarang di tempat pembelajaran anak. Lalu menghubungkan ke pengalaman nyata. Jadi bagaimana dalam permainan yang kita berikan kepada anak juga kita bisa menghubungkan ke pengalaman nyata. Ini contohnya membuat smoothies. Ini awalnya dari hanya barang-barang mainan ya, buah-buah mainan. Bagaimana setelah beberapa minggu mereka bermain ini, kita coba ajak ke dapur untuk memperagakan membuat smoothies yang asli, jus yang asli. Ya walaupun pada akhirnya berantakan, justru itu akan menjadi hal yang menyenangkan bagi mereka. Dan itu menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan ternyata juga terrealisasi di dunia nyata, nggak cuma ada di imajinasi mereka, tapi juga ada ternyata di kehidupan orang-orang dewasa. Nah, akhirnya ingat,
terlibat dan bersenang-senanglah. Mungkin ruangan, barang-barang, tempat, rumah, sekolah akan menjadi berantakan secara terlihat. Tetapi manfaatnya sepadan, bahkan lebih kepada anak-anak atau murid-murid kita. Mungkin itu risam dari yang saya bacakan yang telah dibuat oleh Ibu DRA Israwiyah MPD. Sekian, saya kembalikan ke Ibu Israwiyah. Baik, ini dikembalikan kepada Bu Iis. Bu Iis, apakah masih hadir di sana? Ibu Dina, timnya Bu Iis, ataukah masih bisa dibantu? Baik, Bu Iis, dari Ibu Dina tadi sudah disampaikan